Bab ke-6 tentang apa? Tentang mayahillu min mukhalatotis salatinid dzolamati wa yahrum. Mana yang boleh dan mana yang terlarang saat kita berinteraksi dengan sultan yang zalim. Berarti ada sultan zalim, kita berinteraksi. Interaksi kita itu nanti akan diterangkan mana yang boleh dan mana yang tidak saat interaksi dengan sultan zalim. Perlu digarisbawahi sultan zalim. Jadi tidak sembarang sultan lah karena wenganane wis diterangno. Kita itu ketika berinteraksi, bentuk interaksi, bentuk hubungan kita dengan sultan zalim itu ada 3. Pertama, kita suka masuk, keluar masuk, berarti aktif berinteraksi. Yang kedua, kita datang, kita mendatangi. Bentuk yang kedua, kita didatangi, itu ya. Mereka datang ke kita. Bentuk ketiga, kita tidak datang juga tidak didatangi. Kita masih membahas yang pertama, datang ke mereka. Ini apa disebut Imam Ghazali sebagai madmumun jiddan fi syar'i, sangat tercela secara syariat. Dalile hadis-hadis sudah, athar-athar sudah. Ini athar bagian akhir. Di antara athar itu riwayat dari sahabat, dari riwayat dari tabi'in, itu namanya athar. Kalau dari Nabi namanya athar. Athar jam'u athar. Nah, dari Nabi namanya akhbar jam'u khobar. Nah, sekarang melanjutkan athar yang mencela, mendatangi sultan zalim. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang adil, bijaksana, khalifah yang luar biasa, seperti Umar bin Khattab lah. Meskipun dia itu khalifah Daulah Bani Umayyah, khalifah sedurunge dan sesudahnya rese-rese. Umar bin Abdul Aziz pernah ngangkat seorang pegawai, tapi setelah diangkat baru ada laporan ternyata track recordnya pegawai ini itu dulu pernah menjadi pegawainya Al-Hajjaj. Tahu begitu langsung dicopot, dipanggil, kowe mbiyen tahu kerja nek nggone panglima atau gubernur Hajjaj? Nggih. Ya wis, PHK, dirumahkan. Membela diri ini orang. Lho, kula niku kerja nggih bayarane sithik zaman semono ketika ikut Al-Hajjaj. Ya, jangankan waktunya sebentar, jangankan upahnya sedikit. Kamu menemani dia, mengabdi pada dia sehari atau setengah hari, itu sudah cukup buruk. Jadi sudah cukup jadi alasan memecat sampean itu. Saiki Hajjaj iku sopo? Sampai mantan pegawainya saja di blacklist oleh Umar bin Abdul Aziz. Hajjaj itu dalam sejarah Islam, sejarah kekhalifahan Islam itu kontroversi. Dia itu jadi panglimanya Abdul Malik bin Marwan, khalifah ke-3 apa ke-4-nya Bani Umayyah. Jadi panglima itu dia sadis. Jadi lawan-lawan politik itu dihabisi oleh dia. Jadi bahkan orangnya sadis, brutal. Salah satu yang terkenal itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, jadi Abdullah bin Zubair ini pinginnya menyaingi Daulah Bani Umayyah.
di Damaskus, ini ibu kotanya. Kalau Abdullah bin Zubair ini di Mekah. Nah karena ini nyaingi jadi bikin kekhalifahan baru, diserang oleh dipimpin panglimanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi gitu. Nah ketika diserang itu Abdullah bin Zubair lari berlindung di balik Ka'bah. Jadi melebu Masjidil Haram, delek yang Ka'bah, dan oleh Al-Hajjaj itu ora peduli Ka'bah, berlindung di balik Ka'bah tetap diserang. Nyerangnya pakai kartopel. Kartopel itu naik cilik kan gini. Lah kartopelnya perang ya gede sakmene engko pelurune nek kartopelmu kan pelurune cilik-cilik watu. Nek iku pelurune ya watu gudi ngono. Jadi karena kadang kita penting ya nonton film-film klasik, perang klasik itu ben tahu kartopel namanya manjanik gitu istilahnya. Kartopel itu ya besar, diangkut didorong ngono kartopele gitu. Terus dilempar pakai batu. Ya terus dilemparkan ke Ka'bah. Ka'bah hancur itu. Jadi ndek emburu musuh yang berdunung di mana ora peduli, diserang gitu. Ya. Akhirnya ya tewas Abdullah bin Zubair, sahabat itu. Nah, terus mana lagi pokoknya terus karena dia prestasinya gemilang diangkat jadi gubernur ya ngono. Pokoknya lawan-lawan politik dihabisi. Sadis, brutal gitu. Tapi keamanan terkendali. Dia juga punya secara administratif menata wilayah provinsinya juga di Syria itu juga tertib. Jadi dia super power. Ya kontroversi. Ulama-ulama juga terbelah, ana sing nerima Al-Hajjaj, ana sing nolak. Apik ana sing ngalani apik, ana sing ngalani elek. Lah Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah ini berarti ngarani Al-Hajjaj panglima perang pada masa khalifah sebelum dia dianggap cacat, sampai pegawainya saja di blacklist gitu. Cara saiki yo mantan PKI gitu ya. Lawan politik terus di blacklist. Kan kita pernah ngalami masa itu. Jadi pada masa Orde Baru Pak Harto itu yang bau-bau PKI, tidak hanya PKI-nya, keluarganya, temane, tonggone PKI itu KTP-nya ditandai ini. Iki tanggane PKI. Wah, akhirnya ya ora dadi pegawai, wis gak iso kabeh itu. Tuh, pernah mengalami masa itu. Nah, ini juga demikian. Jadi intinya apa? Al-Hajjaj itu dianggap sultan yang zalim, penguasa yang zalim, sampai mantan kaki tangannya itu ikut di blacklist oleh Umar bin Abdul Aziz. Seseorang yang dekat kepada raja semakin dekat dengan sultan zalim, maka semakin jauh dari Allah. Semakin dekat semakin jauh. Berarti ini apa namanya? Terbalik, perbandingan terbalik ya. Kowe tambah cedak sultan ya tambah adoh saka raja. Tambah adoh saka raja berarti tambah cedak Gusti Allah. Tabi'in Sa'id bin Musayyab itu bisnis dekne berniaga dagang minyak zaid. Sambil komentarnya, aku nek rambut gawe engko malah aku seneng golek bantuan marang sultan gitu ya. Ada lagi orang-orang yang hilir mudik menemui raja itu lebih bahaya dibandingkan para penjudi.
lalat yang bertengger di atas kotoran masih lebih baik dibandingkan penghafal Quran yang bertengger di pintunya sultan. Imam Zuhri itu pernah bergaul dengan sultan, disurati karo kancane. Imam Zuhri itu surat itu. Intinya jenengan sakniki layak didoakan. Selama ini jenengan reputasinya mengajar, jadi orang alim mengajar kitabullah, sunnahnya Nabi. Tapi ternyata judulnya tidak, ya, karena jenengan ini harus bergaul dengan raja, itu akhirnya jenengan terhambat. Kan ayatnya wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Wahai orang-orang yang diberi kitab, orang yang diberi kitab itu telah dijanji sama Allah supaya isi kitab itu kamu terangkan. Lah sampean ini Imam Zuhri ndak akan bisa menerangkan isi Quran, isi hadis kepada para raja. Nah, dengan cara dengan dekat dengan raja itu jenengan akan dijadikan sebagai apa? Kendaraan legitimasi para raja. Jadi kezaliman mereka akan berlindung di balik kealimannya jenengan. Gitu. Jadi menjadi jembatan di mana para raja itu melintas, menjadi tangga di mana para raja itu naik ke atas, tuh, dan seterusnya. Akhirnya masyarakat awam juga tahunya dekat dengan raja itu baik-baik saja, goro-goro jenengan gitu. Yes. Ngoten mawon niki dalile nggih kathah. Wassalamualaikum. Tuh. Saya duwe kanca kiai kok seneng yang nggone gubernuran yang pendopo kabupaten di WA. Wih, cair. Itu 3 jam jenengan goro-goro jenengan fotone gandengan karo Pak pejabat niku lho wah sakniki wong do wah lomba-lomba foto selfie karo pejabatnya. Jadi kesimpulannya hadis dan athar ini semua apa sangat mencela kita mendatangi para sultan. Lah sekarang fikihnya bagaimana? Itu kan athar ini sama hadis itu kan harus diolah menjadi terapan dalam bentuk fikih gitu. Quran, hadis itu diolah oleh mujtahid gitu. Terus kemudian pakai ilmu namanya usul fikih. Terus produk olahannya melalui alat usul fikih tadi namanya fikih. Yang jadi fikih terapan gitu. Nanti fikih kok ada kemiripan satu sama lain dibuat patokan namanya kaidah fikih.